Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair minal khair. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Suparno, diwakili oleh Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Eni MPD. Yang kami hormati pula Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni, Ibu Dr. Randa Fatmawati. Yang kami hormati pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Roya Okasah SM. Beliau merupakan manajer asosiat PT Indonesia Boleyuma Human Resource Group. Dan tentunya selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin di acara webinar karir dengan tema peluang dan tantangan karir di PT Indonesia Boleyuma Human Resource Group. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya acara webinar pagi hari ini dengan tema peluang dan tantangan karir di PT Indonesia Boleyuma Human Resource Group merupakan kegiatan rutin yang diadakan, webinar rutin yang diadakan oleh IKUM, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas alumni UM untuk bersaing dengan tingginya angkatan kerja, kemudian juga membantu alumni UM mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja, serta memperbesar peluang alumni UM untuk diterima dan juga memperoleh pekerjaan yang kompetitif. Yang saya hormati pimpinan pengurus pusat IKUM, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, Ibu kita Dr. Randa Fatmawati selaku Sekjen PP IKUM. Yang saya hormati tim IT IKUM, Mas Ade, dan Ketua Bursa Kerja IKUM, Pak Ahmad Fahmi. Yang saya hormati para narasumber, yaitu Ibu Roya Okasha dan staf dari beberapa staf atau PT Indonesia Boleyuma Human Resource. Yang saya hormati moderator kita, Mas Riko Rahmat Adriansa SPD. Yang saya hormati, saya banggakan semua peserta yang hadir, khususnya para alumni Universitas Negeri Malang. Tema atau topik webinar yang dibahas pada hari ini merupakan tema yang aktual dan menjadi problema nasional yang harus segera dipecahkan, yakni ketimpangan yang tajam antara pencari kerja, job seeker, dengan lapangan kerja yang tersedia. Tingkat kompetitiveness untuk diterima semakin tinggi dan peluang untuk diterima juga semakin kecil. Lulusan perguruan tinggi secara kuantitatif semakin membeludak, sementara itu peluang untuk masuk dunia kerja dan kerja pengembangan karir mungkin semakin tipis. Dalam konteks ini, PP IKUM sebagai lembaga formal legal alumni Universitas Negeri Malang berupaya memfasilitasi dan memotivasi, mengkatalisasi lulusan Universitas Negeri Malang atau alumni Universitas Negeri Malang untuk dapat mengembangkan karir dan masuk dunia kerja. Oleh karena itu pada hari ini kita mengadakan webinar tentang topik peluang dan tantangan karir di PT Indonesia Boleyuma Human Resource, merupakan salah satu ijtihad pengurus pusat IKUM untuk mewujudkan visi dan misinya. Banyak investor-investor asing yang datang ke Indonesia dan bekerja sama dengan kita itu membutuhkan untuk yang bisa bahasa Mandarin. Hampir semua jabatan, semua divisi itu membutuhkan yang bisa bahasa Mandarin. Gitu. Yang kedua, perubahan teknologi, persepsi, dan identitas. Otomatis dan kecerdasan buatan AI atau AI itu telah menggantikan beberapa pekerjaan manual. Karyawan harus terus meningkatkan keterampilan agar tetap dibutuhkan. Perubahan persepsi dan identitas dalam beberapa kasus individu mungkin mengalami perubahan persepsi tentang karir atau perubahan identitas karir. Hal ini dapat menghadirkan tantangan emosional dan memerlukan penyesuaian yang signifikan dalam mencapai tujuan dan keputusan dalam karir baru. Jadi perubahan itu emang
Kalau emang kita tantangan karir itu emang pasti ada perubahan, dan perubahan itu saya tidak mau berubah. Kalau emang mau karir meningkat itu emang kita harus menerima perubahan itu, apalagi dengan persepsi yang baru dan identitas yang baru. Yang ketiga itu work-life balance, yaitu banyak pekerja mengalami kesulitan menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi, terutama di era digital yang menuntut respon cepat dan fleksibilitas tinggi. Jadi antara pekerjaan dan kehidupan emang itu harus balance. Ketika kita di pekerjaan, ya kita harus memprioritaskan pekerjaan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di kehidupannya kita atau di luar jam kerja juga kita emang bukan diwajibkan, akan tapi akan bertanggung jawab dengan pekerjaan kita yang belum terselesaikan. Oke, yang selanjutnya yaitu tuntutan soft skill dan hard skill. Tuntutan soft skill dan hard skill itu selain keterampilan teknis, perusahaan kini lebih memperhatikan keterampilan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Mungkin untuk kepemimpinan dan pemecahan masalah itu banyak juga yang kita butuhkan untuk human resource. Kita juga pun ada beberapa perusahaan baru itu meminta tolong ke kita untuk hire HR, mulai dari manajer, asisten manajer, staff, bahkan untuk general affair juga. Jadi ini kalau adik-adik yang berminat nih pengen menjadi HR itu bisa apply ke kami nanti. Dan untuk menjadi jenjang karir atau menjadi pemimpin itu pasti ada. Gitu. Oke, peluang dalam dunia kerja. Peluang dalam dunia kerja itu kalau saya hanya bagi 4 saja yang bagi saya bukan terlalu penting tapi emang ini yang benar-benar dibutuhkan di sini gitu. Yang pertama remote working dan flexibility. Pandemi telah membuktikan bahwa banyak pekerjaan bisa dilakukan dari jarak jauh. Ini membuka peluang bagi pekerja untuk mencari pekerjaan tanpa batasan geografis. Mungkin ada beberapa juga di kita untuk membuka loker, tidak menutup kemungkinan untuk digital marketing. Apalagi di era yang sekarang itu kan bisa remote dari jarak jauh gitu. Akan tetapi kalau untuk head office kita emang harus butuh fisiknya dulu, karena untuk kita harus menyelaraskan visi misi perusahaan dulu. Kalau emang itu sudah jalan, tidak menutup kemungkinan bisa di remote dari jarak jauh. Dunia kerja penuh dengan tantangan dan peluang. Dengan sikap yang proaktif, terus belajar, serta menjaga keseimbangan hidup, siapapun bisa bertahan dan berkembang di era modern ini. Yang terpenting adalah selalu siap menghadapi perubahan dan berani mengambil langkah baru dalam karir. Singkat saja, Bu. Tadi kan saya sangat notice ketika Ibu mengatakan bahwa salah satu indikator penting dalam rekrutmen itu adalah soft skill gitu ya. Dan saya sangat notice karena di pengalaman saya di perusahaan sebelumnya itu juga seperti itu. Tapi kemudian itu menciptakan suatu paradoks gitu. Kalau kita fokus pada soft skill, artinya ada hard skill yang mungkin perlu kita upgrade. Artinya kita cocok pada seseorang tapi hard skill-nya masih kurang. Dan faktanya secara pengalaman saya dulu memang mengupgrade soft skill itu lebih sulit daripada mengupgrade hard skill. Jadi kita emang ngambil soft skill-nya, untuk hard skill ini kita bisa update. Nah, jadi kan kita perlu untuk mengembangkan. Nah, saya mau tanya gimana budaya learning and growth di perusahaan PMA pada umumnya, terutama PMA Tionghoa. Kan untuk mengupgrade hard skill seperti apa? Apakah diikutkan ke kelas atau mungkin kalau berpusat bahasa Mandarin apakah ada bahasa Mandarin dan lain-lain seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Terkait apakah soft skill dan hard skill itu emang sama-sama harus gitu ya? Kalau dikatakan harus. Tapi mungkin salah satu yang ada yang kalah. Contoh di soft skill-nya bisa mengupgrade hard skill, akan tapi soft skill-nya terlambat gitu ya. Jadi sebenarnya gini, tergantung kalau soft skill atau hard skill. Kalau hard skill mungkin lebih ke area produksi gitu kan. Lebih ke area produksi itu emang hard skill-nya itu emang harus di-update. Jadi kalau di bagian produksi kita tidak, soft skill itu hanya nilai plus. Akan tetapi kalau di back office itu soft skill itu yang dibutuhkan. Jadi tergantung kita di bagian mana dulu nih.
kalau kita di back office ya soft skill memang harus benar-benar di-upgrade terus, mulai dari bahasa atau lain-lainnya. Mungkin apalagi yang di era yang sekarang, era digital, itu memang harus mengupgrade itu di back office. Akan tapi kalau di lapangan memang hard skill yang emang harus di-upgrade. Dan untuk soft skillnya mungkin kalau di Tionghoa, kita ngomongin yang Tionghoa, di kita itu ada jenjang karir yang untuk bagian level mulai dari operator bisa menjadi manajer. Kalau untuk soft skillnya itu lebih kayak kita paling lebih ke bahasa. Mereka itu Tionghoa itu menghargai orang atau karyawan yang bisa pakai bahasanya mereka, terutama bahasa Mandarin. Mereka itu ada reward tersendiri untuk yang pinter bahasa Mandarin. Walaupun level operator mungkin dia hasilnya ya sekelas operator saja, akan tapi dia pinter bahasa Mandarin, nah, itu ada reward tersendiri. Bahkan ada jenjang karir, bisa aja langsung dijadiin pengawas atau leader karena dia bisa bahasa Mandarin nih. Ya, jadi untuk jembatannya operator ke manajernya itu bisa aja. Di tempat kita ada yang seperti itu. Kalau tempat lain mungkin kurang paham, tapi di tempat kita ada jenjang karirnya untuk di level operator. Gitu. Jadi tergantung Mas. Oke. Kerjaannya sekarang sebagai apa? Jadi yang harus ditingkatkan apa? Itu yang penting. Yang lainnya tambahan saja. Saya call baru kita dengar suaranya saja. Sekarang saya sudah bisa melihat wajahnya. Nah, luar biasa cantik Mbak Roya. Sebagai ucapan terima kasih dari pengurus pusat IKUM, kami menyampaikan sertifikat ya. Ini kami sampaikan secara tulus, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Sertifikat dari pengurus pusat IKUM. Silahkan diterima Mbak Roya Ukasa. Halo Ibu. Iya, ini kita bisa bertemu wajah ya. Akhirnya bisa bertemu wajah ya Bu. Iya, ternyata cantik banget nih. Ini ya sertifikat dari kami ya, sebagai ucapan terima kasih kami secara tulus. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kerjasama kita masih bisa dilanjut gitu ya pada waktu mendatang. Ya. Amin. Setelah tadi webinar karir dengan mengusung tema peluang dan tantangan karir di PT Indonesia Bolyuma Human Resource Group. Semoga sekali lagi ilmu dan wawasan yang para hadirin terima pada hari ini dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan baik bagi pembicara maupun bagi peserta webinar pagi hari ini. Dan tentunya alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara. Sekali lagi saya Ajo Riko beserta seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam acara webinar karir. Dan tentunya sekali lagi sampai jumpa di acara selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata, semoga acara ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.